Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat channel Ferry Jaber, selamat datang kembali di channel saya. Tempat di mana kita berbagi cerita-cerita horor yang penuh misteri dan menegangkan. Pada video kali ini saya akan membawakan cerita tentang salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa, yaitu Alas Purwo. Tempat yang dikenal sebagai sarang makhluk halus dan kerajaan jin. Tetapi kali ini kita akan mendalami kisah mengerikan tentang dendam arwah yang gentayangan di dalam hutan tersebut. Kalau kalian punya nyali dan berani, tonton cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian juga bisa mengirimkan cerita horor kalian sendiri ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian yang bakal saya bacakan di video berikutnya. Alas Purwo, sebuah hutan di ujung selatan Pulau Jawa, dikenal sebagai salah satu tempat paling angker dan misterius di Indonesia. Di balik pepohonan raksasa yang tumbuh lebat dan sangat lebat, hutan ini menyimpan lebih dari sekedar keindahan alam. Orang-orang setempat percaya bahwa Alas Purwo adalah pusat kerajaan jin, tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Tetapi yang paling menyeramkan adalah legenda tentang arwah penasaran yang tidak akan membiarkan siapapun lolos jika berani mengusik tempat peristirahatan terakhirnya. Pada tahun 1995, seorang pria bernama Suryo memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke dalam Alas Purwo bersama 3 rekannya. Pertama, Darto, Aris, dan Ratih. Mereka semua adalah peneliti dari universitas besar di Jawa yang tertarik menelusuri mitos-mitos kuno dan peninggalan arkeologi di hutan tersebut. Meski sudah diperingatkan oleh warga desa, mereka tetap nekat. Iki Alas Purwo le, duduk panggonan kanggo wong kaya kowe. Kene iki awak dhewe kudu ngajeni sing urip nang jero hutan. Dalam bahasa Indonesia, Alas Purwo bukan tempat untuk orang sepertimu. Di sini kita harus menghormati makhluk-makhluk halus yang berdiam di hutan, kata Mbah Surti, seorang sesepuh desa yang sejak awal menentang ekspedisi mereka. Namun, Suryo yang skeptis terhadap hal-hal mistis tidak menggubrisnya. Mbah, iki kabeh ilmiah, ora ono hubungane karo lelembut. Kowe ora usah khawatir. Dalam bahasa Indonesia, Mbah, ini semua ilmiah, tidak ada hubungannya dengan makhluk halus. Jangan khawatir, katanya Suryo dengan penuh keyakinan. Malam pertama di dalam hutan terasa cukup tenang, meskipun angin malam yang menusuk terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah area terbuka yang dipercaya sebagai titik awal perjalanan menuju Gua Keramat yang konon menyimpan peninggalan leluhur. Namun, sejak awal mereka merasa diawasi, bukan oleh hewan liar, tetapi sesuatu yang tak terlihat. Ratih, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, merasakan hal aneh. Aku ora kerasan nyaman kene, kaya ana sing delok. Dalam bahasa Indonesia, aku tidak merasa nyaman di sini, seperti ada yang memperhatikan. Darto tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, kowe iki mong grogi ae. Tenang wae, ora ana apa-apa.
Dalam bahasa Indonesia, kamu cuman grogi, santai saja, tidak ada apa-apa. Tapi, tak seorang pun menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Sekitar tengah malam, terdengar suara gamelan Jawa. Sayup-sayup mengalun dari arah hutan yang lebih dalam. Suara itu tidak wajar, karena mereka tahu tak ada orang lain di dalam hutan selain mereka. Kowe krungu iku? Dalam bahasa Indonesia, kalian dengar itu? Tanya Aris, wajahnya pucat. Kok iso ono gamelan neng tengah alas? Dalam bahasa Indonesia, kenapa ada gamelan di tengah hutan? Kata Darto sambil berdiri, mencoba mencari sumber suara meskipun langit malam cerah. Bulan purnama yang menggantung di atas hutan terasa seperti satu-satunya cahaya yang menerangi kegelapan yang pekat. Suara gamelan itu semakin keras, seakan mendekat membuat jantung mereka berdegup kencang. Malam itu, Suryo tidak bisa tidur. Pikiran rasionalnya mulai terganggu oleh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dia keluar dari tenda, menghirup udara malam yang dingin, tapi justru disambut oleh pemandangan yang membuatnya terhenti. Di kejauhan, di antara pepohonan, dia melihat sosok perempuan berdiri diam. Perempuan itu mengenakan pakaian putih yang lusuh, rambutnya panjang, terurai menutupi sebagian wajahnya. Namun, Suryo bisa merasakan bahwa sosok itu sedang menatapnya dengan tajam. Suryo mulai mendekat. Pikirannya tak mampu menahan rasa penasaran. Namun, saat hanya beberapa meter dari sosok tersebut, perempuan itu berbicara dengan suara yang dingin dan serak. Kowe ora kudu nekani panggonanku. Iki kudu panggonanmu. Dalam bahasa Indonesia, kamu tidak seharusnya datang ke tempatku. Ini bukan tempatmu. Suryo terdiam. Suara itu memecah kesunyian malam dengan nada yang menusuk. Seketika tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu mencengkramnya dari dalam, membuatnya tak bisa bergerak. Perempuan itu melangkah mendekat. Wajahnya mulai terlihat di bawah sinar bulan. Wajah yang penuh luka, dengan mata yang hitam, legam, dan mulut yang robek hingga ke telinga, menciptakan senyum yang mengerikan. Saiki waktumu wis entek le. Kue bakal dadi salah siji soko aku. Sekarang waktunya sudah habis. Kamu akan menjadi salah satu dari kami. Suryo tersentak, kakinya lemas dan dia jatuh tersungkur. Ketika dia menoleh, perempuan itu sudah menghilang. Tetapi suara gamelan itu masih bergema di udara. Suryo kembali ke tendanya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tetapi dia tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Dia tahu malam itu ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang sedang mengintai. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Darto ditemukan tewas di luar tenda. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dengan mata terbuka lebar, seakan-akan dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum akhirnya meninggal dunia. Iki dudu mati biasa. Dalam bahasa Indonesia, ini bukan kematian biasa. Teriak Aris dengan panik. Mereka semua ketakutan. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi Darto tewas begitu saja, seolah-olah jiwanya telah diambil paksa. Ratih mulai menangis dan ketakutan. Saiki kudu lunga. Aku ora pingin mati ning kene. Dalam bahasa Indonesianya, kita harus pergi sekarang. Aku tidak mau mati di sini. Aris dan Suryo setuju, tetapi masalahnya mereka sekarang
merasa terjebak di setiap langkah yang mereka ambil di dalam hutan. Seakan-akan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Suara gemelan itu terus mengikuti mereka. Semakin keras setiap kali mereka mencoba mencari jalan keluar. Ketika malam kembali datang, Suryo merasakan kehadiran perempuan itu lagi. Kali ini dia tak sendirian. Di belakangnya ada lebih banyak sosok makhluk-makhluk bayangan dengan wajah hancur, berdiri di antara pepohonan. Menatap mereka dengan mata kosong, perempuan itu tersenyum dengan senyum mengerikan. Kowe kabeh bakal tetap nengkene. Iki dadi kuburanmu. Kalian semua akan tinggal di sini. Ini akan menjadi tempat kuburan kalian. Suryo akhirnya tersungkur pingsan di tanah. Ketika dia terbangun, dia sudah sendirian. Ratih dan Aris sudah tidak ada. Suara langkah kaki yang menyeret terdengar mendekat, dan sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia menatap Suryo dengan tatapan dingin. Iki dudu akhirmu, nanging dudu miwiti urip anyar. Ini bukan akhir hidupmu, tetapi bukan awal hidup baru. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Suryo di tepi hutan. Sama seperti Darto, dia tewas dengan wajah ketakutan. Matanya terbuka lebar. Hingga hari ini, cerita tentang dendam arwah di alas Suryo masih hidup di kalangan penduduk setempat. Tak ada yang berani memasuki hutan itu tanpa izin dari para tetua. Mereka tahu arwah yang gentayangan di dalamnya tidak akan segan-segan mencabut nyawa siapa saja yang mengganggu tempat peristirahatannya. Bagaimana teman-teman? Cerita ini seru atau menyenangkan atau seram? Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis, langsung saja kirim ke email yang ada di deskripsi. Saya tunggu cerita-cerita kalian, dan siapa tahu cerita kalian yang akan saya bacakan di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan kisah-kisah misteri. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak cerita horor yang bisa kita eksplorasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hati-hati kalau kalian berada di tempat yang gelap, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi. Ya, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.